di hari Kamis ini kita bisa berkumpul dan pelajaran matematika lagi. Oke, sebelum kita mulai, maka Ustazah ingin ada satu siswa yang memimpin untuk berdoa. Ustazah berharap yang memimpin adalah Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf dipimpin berdoa. Ingat, ada berdoa digunakan ya. Kopinya Mas Yusuf minta berdoa mulai. Semoga Allah menerima doa kita sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menjadikan ilmu yang kalian peroleh hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, anak-anak Ustazah, kita mulai pagi setengah siang ini dengan mempresensi terlebih dahulu. Ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir. Siapa? Leni. Oh, Mbak Leni. Kenapa Mbak Leni? Sakit. Mbak Leni sakit. Sakit apa boleh tahu? Panas. Oh, panas. Kita doakan bersama-sama semoga Mbak Leni bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti biasanya. Ya. Jadi bisa berkumpul dengan kita kembali di sini. Amin. Kita lanjutkan. Masih ada lagi kah? Sudah. Ada ya. Oke. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini dengan berkumpul dulu. Apa yang berkumpul? Berkumpul dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena Ustazah lihat ini masih belum satu kelompok ya. Jadi biar nanti komunikasinya enak, sementara berkumpul dulu. Silakan. Oke, kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakangnya, yang 3 dan 4. Gitu ya. Gimana? Kelompok 4 di belakang kan? Oh, di 4 di belakang. Ini kelompok 3. Baik. Biar tidak terlalu banyak yang berpindah. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau sudah berkelompok seperti ini, sesuai dengan kelompoknya, kalian komunikasinya akan lebih mudah. Ustazah lanjutkan pagi ini dengan bacaan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ada apa sih dengan surat Al-Mujadalah ini? Nah, ya. Ustazah minta yang membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah siapa yang berkenan sudah? Siapa? Oh, Mbak Caca, Masya Allah, menawarkan diri ya.
silakan Mbak Caca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Allahumma Al-Qadir. Kita lanjutkan dengan terjemahan surat Al-Mujadalah ayat 11. Siapakah yang berkenan membacakan terjemahannya? Oh, Masya Allah, Mas Daniel ini yang berkenan. Sebentar ya. Oke. Silakan Mas Daniel. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Masya Allah, luar biasa. Kalau Ustazah bertanya kepada kalian, kira-kira ya, poin penting apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Pertama, oke, iya ada yang menjawab, Mbak Radin? Nah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, itu pertama, dan berilmu, itu kedua. Jadi bukan berilmu dulu baru beriman, bukan. Tapi yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah beriman dulu baru beriman. Nah, apakah kalian beriman kepada Allah? Iya. Berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari ilmu, benar sekali. Dan kalau kita sudah beriman dan berilmu, maka akan Allah hadiahkan apa? Nah, Allah akan tinggikan derajat kita. Nah, oke, itu harusnya menjadi motivasi kita bersama di sini. Motivasi terkait apa? Untuk nah, benar sekali Mas Daniel. Semangat untuk belajar mencari ilmu. Oke, ada yang tidak bersemangat hari ini? Semangat semua, alhamdulillah. Kita coba tes nih. Kalau memang sudah bersemangat. Kalau Ustazah bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah semangat, Allahu Akbar. Gitu ya? Oke. Kita coba. Semangat pagi. Semangat, Allahu Akbar. Ustazah masih melihat wajah-wajah pengucap semangat, tapi wajahnya belum semangat. Mungkin karena habis istirahat ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Semangat pagi anak-anak. Semangat, Allahu Akbar. Oke. Masih ingat yang kita kemarin kalau Ustazah bilang MAIT jawabannya? Nah, benar. BIC luar biasa. Kita lanjutkan dengan itu nanti. Semangat pagi anak-anak. Semangat, Allahu Akbar. MAIT BIC luar biasa. Terima kasih.
Silakan. Ya, benar. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita dengan ini dulu. Apa itu? Ayo kita mengingat kembali. Mengingat kembali apa? Mengingat kembali apa sih yang sudah kita laksanakan di pertemuan sebelumnya. Jangan-jangan kalian sudah lupa. Nah, kita pastikan bahwa kalian ingat. Coba, apa saja yang kita lakukan kemarin? Satu. Apa Mbak Caca? Oh, ke kantin mencari data. Benar ya kita lakukan itu kemarin? Oh benar kata Mas Ryan. Oke, apa lagi? Yang kedua. Hah? Belajar. Determinan kemarinnya lagi malah Mas. Apa? Belajar apa? Apa? Mencari sifat-sifat determinan. Mana suaranya? Mana suaranya? Ustazah ingin ada siswa yang menjawab. Oke, tak tanya kembali. Kita kemarin belajar apa saja Mas Wildan? Mencari data-data di kantin. Mas Roza. Mencari, lebih tepatnya menganalisis sifat-sifat determinan matrik. Itu yang kita lakukan kemarin. Jadi menyiapkan proyek kita hari ini. Juga menyelesaikan LKPD determinan matrik kemarin sudah ya, dan sudah ditemukan jawabannya. Kemudian mengerjakan proyek dari mengumpulkan data, kemudian menganalisis sifat-sifat determinan. Kemudian terakhir kemarin kalian dapat tugas apa dari Ustazah? Apa? Membuat PPT. Sekarang Ustazah tanya nih, sudah selesaikah semua? Sudah. Yakin sudah? Sudah percaya karena tadi pagi kalian baru saja menyelesaikan mengumpulkan media presentasi kalian kepada Ustazah. Ya, alhamdulillah Ustazah lihat media presentasinya lengkap, dikumpulkan semua tiap kelompok. Nah, mari kita mengingat tujuan pembelajaran kita apa sih? Oke, Ustazah ingin Mas Sabit membaca tujuan pembelajaran kita pagi ini. Setelah pembelajaran matematik diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat determinan matrik berorder 2x2 dengan benar. Oke. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matrik berorder 2x2 dengan benar. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Sabit. Biar tidak mengantuk ya. Oke. Jadi masih tetap tujuan pembelajaran kita hari ini masih ada dua, tetap, yaitu yang pertama menganalisis sifat-sifat determinan matris berorder 2x2, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks berorder 2x2. Oke, siapkah kalian untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini? Siap. Masya Allah. Oke, ini dia tahapan kita dalam belajar. Jadi kalian tadi sudah mengumpulkan media presentasi dan saatnya sekarang mempresentasikan hasil proyek kalian. Oke, kita mulai dari, kita urut saja ya, karena Ustaz
medianya, dengan jawabannya, gitu, dengan data-datanya, insya Allah siap. Oke, Ustazah mau dari kelompok pertama, silakan. Oh ini tinggal 2 siswa ini ya, yang satu sakit. Silakan, Mbak Ajwa dengan Mbak Caca. Minta tolong untuk siswa yang maju presentasi tidak menginjak kabel ya, karena kabelnya kalau kesenggol LCD-nya mati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juara Fatani. Saya sekolah Mulia. Nomor 1. Oke, silakan dimulai kelompok 1. Kami akan menyaksikan proyek kami dengan Silakan. Yang mau mempresentasikan siapa? Iya, bantu katanya. Ini kami dengan permasalahan yaitu saat istirahat saya pergi ke kantin bersama teman saya. Saya ingin membeli jajanan pasar, begitu juga teman saya. Saya membeli 2 risol mie dan 3 sate tahu dengan harga 11.000. Dan teman saya membeli 4 risol mie dan 2 sate tahu dengan harga 14.000.
Sudah? Sudah. Jadi kesimpulannya itu tadi. Oke, tetap di sini ya. Silakan dilanjutkan. Apa ada pertanyaan? Oh, ini kelompok 1 memberikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Apa ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Adakah? Siapa? Oh, Mas Yusuf, boleh. Dari kelompok berapa? Sampaikan dulu namanya siapa, dari kelompok berapa? Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari kelompok 3. Saya mau bertanya, apakah mungkin nilai determinan matris adalah 0? Oke, saya ulangi pertanyaannya Mas Yusuf. Apakah determinan matriks bisa bernilai 0? Oh, jadi tadi punyanya Mbak Caca determinan matriksnya 0? Oh bukan, tapi ini bertanya, kira-kira bisa menjawab nggak? Apa mungkin determinan matriks nilainya 0? Oh mungkin jawabannya. Oke, mau dilanjutkan atau ada yang bertanya lagi? Oh Mbak Bila, ya silakan. Bahkan determinan matriks nilainya 0. Oh melanjutkan pertanyaannya Mas Yusuf berarti ya? Karena katanya Mas Yusuf tadi apa mungkin determinan itu nilainya 0? Ternyata jawabannya mungkin. Terus karena mungkin Mbak Bila bertanya nih, kapan sih nilainya bisa 0? Jadi nilai determinan itu bisa 0 kalau entry-entry-nya sama. Kalau entry-entry-nya sama, mungkin bisa dituliskan Mbak. Coba dituliskan, maksudnya gimana? Iya. Oh. Kalau determinannya isinya angka 22 semua, maka Kan jangan utama dikurangi dengan oh. sama. Coba. Oke. Maksudnya sama-sama akibat. Yang ini mencari apa nak? Yang bawah ini determinan. Lambang determinan bagaimana? Nah, benar sekali. Jadi ini ada jawaban dari temanmu. Ustazah batasi 2 pertanyaan aja ya satu kelompok. Nanti kan masih ada kelompok lain yang mau presentasi. Ada ya yang mau bertanya? Ditahan dulu aja. Nanti kalau digunakan untuk kelompok lain. Oke, sementara ini jawabannya dari Mbak Caca, yaitu bahwa kalau determinan isinya angkanya sama semua 2222 begini, maka matriks isi elemen entry-nya itu berisi angka 222, maka determinan matriksnya hasilnya adalah 0. Sampai di sini Mbak Bila sudah paham? Oh paham. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau mengoperasikan ini? Oh, Mbak Bila. Kalau misalnya dirasa bisa.
Duduk nggak Pak? Gantian. Permasalahannya saat jam istirahat saya pergi kantin bersama teman saya. Saya ingin membeli jajanan. Saya ingin membeli jajanan tadi. Kebetulan teman saya. Saya membeli satu ketan dari Indonesia dengan harga total 6.500 dan teman saya membeli dua ketan dari Indonesia dengan harga total 10.000. Berapa? Yang keras namanya. Berapakah harga tiap item jajanan tersebut? Ya, yang keras ya suaranya. Oke. Apa yang saya udah telepon? Hmm? Telepon. Kita buat bentuk HP-nya. kita buat bentuk XLBB. Kurang tahu siapa? Bu Zuyina. Kita buat X-nya adalah keripik dan X-nya adalah kentang dan Y-nya adalah keripik. Dari soal yang tadi kan saya ini beli kentang 1 dan keripik 3. Kita tulis dan harganya jadi 6.500. Kita tulis X plus 3Y sama dengan 6.500. Terus si temennya saya ini di saat tadi kan beli 2 kentang sama 4 keripik kan. Kita tulis 2X plus 4Y sama dengan 10.000. Selanjutnya kita buat urutan X-nya. 1 kentang kita tulis 1, 3 keripik kita tulis 3, terus harganya 11 sampingnya. Bawahnya 2 kentang kita tulis 3, 4 keripik kita tulis 4, harganya 10.000.
hasilnya ada 9. 7 kali 9 sama dengan minus 0,4. Jadi kesimpulannya hasil dari determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B menggunakan sifat determinan matriks ordo 2 kali 2 nomor 2. Apakah ada yang bertanya? Jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa tadi ada pembahasan terkait proyeknya dan sudah didapat hasilnya bahwa harga untuk satu kentang adalah 2.000 sedangkan keripik adalah 1.500 dengan prosesnya. Nah, kemudian dan untuk yang analisis sifat-sifat determinan matriks ordo 2 kali 2 diperoleh kesimpulan barusan adalah bahwa hasil perkalian gitu ya A kali B jika dideterminankan dan hasilnya akan sama jika kita mencari hasil dari determinan A dikalikan dengan hasil determinan B dan ini menggunakan sifat yang kedua dari sifat-sifat determinan matriks ada di bahan ajar ya sifat-sifatnya. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Oh, laki-laki atau perempuan dulu nih? Oke, dua-duanya aja ya. Kalau pertanyaannya ternyata nggak sama, nanti gantian. Siapa dulu? Oh, Mbak Ajwa dulu. Berarti bentar lagi habis ini Mas Daniel ya. Oke, Mbak Ajwa ingin bertanya apa? Apa bisa determinan matriks? Dari kelompok mana gitu? Namanya? Saya dari kelompok 1, nama saya Juara Fatamini. Apa? Pertanyaannya, apa bisa determinan matriks entry berbeda tapi hasilnya nol? Oh, ini kurang lebih sama dengan tadi. Sepertinya Mbak Ajwa ini melanjutkan pertanyaan yang pertama ya, belum tuntas tapi dipendam, akhirnya dimunculkan di sini. Oke, nggak apa-apa. Apakah ada determinan matriks yang hasilnya, yang ordo 2 kali 2 ya Mbak Ajwa, yang hasilnya 0, tapi entry-entry-nya tidak sama seperti ini? Ini kan sama semua tuh, 2 semua. Ada nggak? Oh ada, oke, coba ditunjukkan. Kita lihat habis. Oh, nggak usah dihapus nggak apa-apa, sampingnya aja, mau terlanjur nggak apa-apa. Baik sekali ya anak soleha ini, suka kebersihan. Oke, silakan. Contoh nih, matriks A. Matriks A itulah ini kan Entry-nya. entry-nya 9, 6, dan 2. Terus kita kali biar utamanya sama 12 sebenarnya. Oke, jadinya Artinya determinannya berapa bisa ya? Oke, A bisa. sama dengan 9 kali 2 dikurangi 6 kali 3. 9 kali 2 berapa? Oh, ini ada guru tanya, 9 kali 2 berapa? 18, Masya Allah. Terus? Ini 6 kali 3 berapa? 16. Kan sudah jelas Oh, ya. 18. Kalau angka yang sama dikurangi angka yang sama, jawabannya. Nah ini contohnya Mbak Ajwa. Iya. Bagaimana bisa diterima jawaban temannya? Bahwa bisa dibuktikan berarti ya oleh kelompok 2 bahwa ada loh yang hasilnya juga 0. Hasil dari determinan matriks itu 0, tapi entry-entry-nya nilainya tidak sama. Gitu ya. Ada angka 9, 6, 3 dan 2. Tapi coba kita telaah nih bersama-sama sebelum ke Mas Daniel ya. Kita coba telaah bersama-sama. 9, 6, 3 dan 2 itu merupakan angka gimana? Awalnya 9 menjadi 3. Kemudian awalnya
menjadi 2. Berarti angka apa itu? Benar sekali Mbak Caca. Itu adalah angka kelipatannya. Jadi awalnya 3 dengan 2, kelipatannya adalah 9 dan 6. Jadi itu sebenarnya berbeda, tapi kalau disederhanakan itu 2 angka yang sama. Gitu. Tapi sudah benar, beliau bisa membuktikan ya kelompok ini. Oke, beri kesempatan sekarang untuk Mas Daniel. Pertanyaannya sama atau beda Mas Daniel? Beda. Oh beda, alhamdulillah, semangat, beda. Oke, silakan Mas Daniel disampaikan nama dan kelompok berapa. Nama saya Daniel Saiful Islam dari kelompok 3. Pertanyaan saya, apakah nilai X dan Y bisa dicari jika determinannya 0? Oh, luar biasa pertanyaannya. Ini kayaknya dari kelompok pertama tadi terus muncul banyak pertanyaan dipendam, sekarang muncul semua. Nah, Mas Daniel mempertanyakan, apakah jika nilai determinan matriksnya itu, misalnya yang delta itu ya Mas ya, bernilai 0, maka nilai X-Y-nya bisa didapat. Delta X sama delta Y-nya bisa didapat enggak? Ustazah sedikit membantu nih. Rumus untuk mencari X apa? Delta X dibagi delta. Nah, deltanya itu bernilai 0. Berarti Gak bisa apa ini? Tidak bisa ditemukan nilai X atau Y-nya karena pembaginya 0. Gitu ya. Oke, sudah Mas Dani? Oke. Ada sudah 2 penanya ya. Jadi kita sudahi untuk kelompok ini. Kalaupun masih ada pertanyaan yang mungkin kurang lebih masih belum tuntas dari kelompok 2, nanti bisa ditanyakan di kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang luar biasa menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ustazah persilakan untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 3. Hati-hati kabelnya ya. Nah, jangan diinjak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daniel Saiful Islam. Nama saya Muhammad Nasir. Nama saya Ahmad Taufik. Nama saya Kelompok 3. Buha. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Kelompok Buha, silakan. di sini mau menyampaikan proses penyelesaian tugas proyek determinan matriks ordo 2 kali 2.
2Y sama dengan 6.500. Kita jadikan matriks. Dari entry-nya 2, 1, 1, 2 kita untuk X dan Y. Untuk X itu satuan dari kopinya dan Y untuk satuan dari tehnya, sama dengan 8.500 untuk jumlahnya dan 6.500 untuk yang satu teh dan kopi dan dua teh. Sebelum menghitung mencari determinan satuannya, kita hitung dulu untuk determinan matrixnya, mencari delta. Itu entry-nya 2, 1, 1, 2. Yaitu kita kalikan utama dan entry tadi samping 2 dikali 2 yaitu 4 dan 1 kali 1 sama dengan 4 dan 1 yaitu 3. Untuk hasilnya tadi 3. Sekarang kita mencari determinan delta X. Delta X sama dengan 8.500 sama 6.500 sama 1 dan 2. Untuk perpindahannya delta ini diganti harga jumlah tadi, yaitu sama seperti yang tadi dikalikan diagonal utama dan diagonal samping, yaitu 8.500 untuk 2 dikali 8.500 dikurangi 1 dikali 6.500, yaitu 17.000 dan 6.500. Hasilnya 10.500 untuk determinan delta X. Dan kita cari satunya yaitu determinan delta Y, yaitu delta Y sama dengan yang seperti tadi kita ubah dari tempatnya delta X nya kita ganti menjadi harga tadi juga, yaitu 2 value-nya 2, 1, 8.500 dan 6.500. Kita sama seperti tadi dikalikan, yaitu diagonal utama dan diagonal samping, yaitu 2 dikali 6.500 dikurangi 1 dikali 8.500, yaitu hasilnya 13.000 dikurangi 8.500. Hasilnya 4.500 untuk determinan delta Y. Sekarang kita mencari nilai X dan Y, yaitu X sama dengan delta X per delta juga sama dengan yaitu 10.500 dibagi 3, yaitu 3.500. Dan untuk yang nilai X nilai Y nya yaitu determinan Y dikurangi dibagi delta sama dengan 4.500 dibagi 3 sama dengan 1.500. Nah, kesimpulan dari permasalahan ini tadi yaitu untuk harga satu kopinya yaitu 3.500 dan harga satu kopinya yaitu 1.500. Sifat-sifat determinan matriks diketahui soalnya tentukan hasil dari A sama dengan 2 dan 1, 3 dan 2. Ada 3 sifat. Yang pertama determinan A, yang kedua determinan A pangkat 3, yang ketiga determinan A pangkat 3. Yang pertama determinan A diperoleh hasil 2 kali 2 dikurangi min 1 dikali 3 sama dengan 4 kurangi 3 hasilnya
kali A dikalikan A yang ketiga sama dengan matrik 2 min 1 juga 2 sama dengan matrik 2 min 1 juga 2 sama dengan kali 2 kali 2 tambah min 1 min 3 dikali 2 tambah 2 kali 3 dan 2 dikali min 1 tambah min 1 kali 2 dan 3 dikali min 1 tambah 2 kali min 2 hasilnya 2 min 1 juga 2 sama dengan 4 kurang 3 min 2 dikurangi 2 6 tambah 6 min 3 tambah 4 kali 2 kurangi min 1 2 min 1 3 hasilnya adalah 50 9 27 Jadi kesimpulannya adalah sifat yang B sama yang C sama tetapi beda langkah pelaksanaannya. Sudah? Oh sudah. Jadi kesimpulannya adalah sifat yang B dan sifat yang nomor 2 sama yang nomor 3 sama. Hasilnya sama. Kalau beda hasil berarti ada yang salah satunya langkahnya salah. Oh, gitu. Jadi jawaban yang nomor 2 tadi, tolong ditunjukkan nomor 2-nya tadi. Nomor 2 tadi yang ini tuh kelihatan hasilnya adalah 343, yaitu dicari dulu A pangkat 3-nya, matriks A pangkat 3, kemudian hasilnya baru dideterminankan, diperoleh 3 dan dilanjutkan bawahnya. Ini akan sama hasilnya jika determinan dari matriks A langsung dipangkatkan 3. Jadi lebih singkat yang mana langkahnya? Yang
ketiga. Ini menggunakan sifat matrik determinan matrik yang keberapa? Yang ketiga, benar sekali. Jadi itu dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok 3. Oh, ini ada. Ada pertanyaan enggak? Ada? Adakah pertanyaan? Atau sudah? Kalau tidak ada, oh Mas Wildan, silakan memperkenalkan diri dan kelompoknya. Saya Muhammad Muhammad dari kelompok 4. Oh, dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah mungkin Apa yang disembunyikan di bawah itu, Nak? apakah mungkin hasil cetan batin ya. apakah mungkin hasil determinan matriks bernilai negatif? Mungkin awalnya saat itu saya mengerjakan beberapa soal di buku di EKS bahwa ada pertanyaan yang hasilnya determinannya negatif. Masya Allah. Jadi ada ya determinan matriks yang nilainya negatif. Pernah mencoba menghitung? Pernah, itu katanya. Sampai pertanyaannya ditulis di HP ya, menunggu giliran soalnya. Enggak, lama sekali gilirannya ya. Giliran untuk bertanya karena Ustazah batasi tiap kelompok 2, jadinya sampai takut kelupaan. Oke, Ustazah rasa ini sedikit menguatkan sedikit ya. Kayaknya tadi kelompok 1 itu kan hasil determinannya negatif ya Mbak ya. Nah, mungkin Mas Wildan tadi tidak melihat ya, atau angka hurufnya terlalu kecil. Jadi determinan miliknya Mbak Caca tadi itu nilainya negatif. Kemudian delta X-nya tadi negatif juga ya Mbak. Delta Y-nya negatif juga, sehingga nilai X dan Y-nya positif. Ada Mbak, Mas tadi di kelompok pertama sudah dipresentasi. Ya, oke. Mungkin kurang fokus Mas Wildan ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Sudah atau masih ada lagi? Sudah. Oh sudah, oke. Sudah nggak sabar nih kalau kelompok 4 mau maju. Oh mau punya apa ini? Oh punya pantun, silakan didengarkan. Beremika di Jakarta. Harus jawab cakep. Oke, siap-siap ya, silakan. Digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Cakep, amin. Lanjut. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 bersama kami. Wow, thank you and I love you. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar pantun ternyata untuk kelompok 3 ya. Dan bakatnya tidak hanya disampaikan di pelajaran bahasa, di sini juga digunakan. Keren. Oke, kita lanjut ya. Untuk kelompok terakhir, kita sambut kelompok 4.
Pada suatu hari, Wildan dan kawan-kawan membeli barang sekolah di koperasi. Wildan membeli 2 pensil, 1 penggaris, dan dengan total 5.000. Dan Abid membeli 1 pensil, 2 penggaris dengan total 7.000. Baik, dari tersebut kita membuat tugas frame yang seperti gambar sebelah kiri, itu 1x tambah 2y sama dengan 5.000 dan 2x tambah y sama dengan 7.000. Nah, x adalah harga penggaris dan y harga bensin. Selanjutnya kita bentuk menjadi matrik yang tertulis di bawahnya. Seperti itu, gambar tersebut. Kemudian determinan matrixnya dengan sebenarnya determinan matrixnya adalah berikut. Namanya hasilnya adalah ring 3. Kemudian determinan x-nya, delta x-nya itu adalah B9.7. Selanjutnya kita mencari determinannya. Nilai delta y sama dengan min 3000, sehingga kita dapat mencari nilai x dan y-nya. Nilai x dan y-nya, x sama dengan delta x per delta dengan min 9.000 per min 3, tambahnya 3.000. Y sama dengan delta y per delta 3.000 min 3.000 per min 3 dengan 1.000. Jadi dari jalan menurut kita dapat simpulkan bahwa harga penggaris itu Rp1.000 dan harga pensil adalah Rp1.000. Selanjutnya adalah kita menemukan sifat-sifat determinan matriks struktur 2x2. Dan diketahui matriksnya seperti berikut. Dari misal tersebut kita seharusnya untuk menyelesaikan tiga permasalahan. Yang pertama adalah mencari determinan A, yang kedua mencari determinan 3A, yang terakhir mencari 2 kali 2 kali determinan A. Kemudian hasil dari determinan A adalah 7. Selanjutnya angka yang kedua adalah mencari determinan dari A. Dan nanti jawabannya adalah 63. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah 2 kali matriks A sama dengan 3 kuadrat kali matriks A. Matriks A ya? Kali determinan A. Oh, keliru. Oke, diperjelas kembali gimana? Jadi kesimpulannya adalah 3 kali determinan A akan sama dengan 3 kuadrat kali determinan A. Nah, gitu. Jadi bukan dikali dengan matriks A ya, tapi dengan determinan. Oke, sudah? Atau masih ada lagi? Oh, sudah. Oke, nah, ada pertanyaan kan untuk kelompok ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Sudah nggak penasaran lagi, semua terjawab berarti? Sudah. Oh, terakhir adalah pertanyaan tadi sampai ditulis di apa? Di HP. Oke. Kita apresiasi untuk kelompok 4. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
belajar atau proses. Gak masalah ketika ada kekurangan, selagi kalian masih semangat belajar dan terus mencoba, itu sudah luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan penilaian tugas proyek. Nah, penilaian tugas proyek ini pada siang ini, kolomnya menggunakan ini dan Ustazah tambahkan karena Ustazah melihat tadi ada poin-poin yang perlu Ustazah nilai juga ternyata, yaitu terkait tanda baca dan simbol. Ternyata banyak sekali yang ini kurang tepat. Makanya akhirnya kolom ini Ustazah tambah satu kolom lagi terkait tanda baca atau simbol. Tadinya Ustazah berpikir insya Allah bisa, ternyata ada kekurangan di sana sini. Ustazah bacakan ya. Kelompok 1 untuk menggunakan alat mengumpulkan data poinnya 3. Kelompok 3 itu poin tertinggi ya, artinya lengkap semua dan bagus. Untuk kesimpulan dan penyelesaian poinnya 2, untuk warna poinnya 2, font dan font size-nya poinnya 1. Untuk sistematika poinnya 3 dan bahasa 3, tanda baca dan simbol 1. Ini ada yang perlu diperbaiki ya untuk yang poin 1 dan 2. Jadi jumlahnya adalah 18. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Untuk kelompok 2, Ustazah mulai menggunakan alat mengumpulkan data, kesimpulan dan penyelesaian, kemudian warna, itu poinnya 3 semua untuk kelompok 2. Kemudian sistematika dan bahasa itu juga poinnya 3 semua. Nah, yang kurang dan perlu diperbaiki itu adalah di font dan font size. Tadi ada yang tulisannya kecil, jadi seharusnya mungkin itu diperbesar. Ataupun seperti kelompok mana tadi, kelompok 3. Mungkin di kanvanya tertulis kecil, tapi saat menampilkan di zoom sama dia. Nah, ini oleh kelompok 2 dibiarkan sehingga tampak agak susah terbaca. Kemudian tanda baca dan simbol ada yang perlu diperbaiki. Tadi catatan Ustazah adalah apa tadi ya? Oh, ada tanda bagi yang kurang panjang gitu sehingga membaginya bagian depan gitu. Kemudian ada yang bekas tekan gitu ya. Oke, silakan dicek kembali. Sehingga total poinnya adalah 22. Untuk kelompok 3 ini poinnya 3 semua kecuali ini tanda baca dan simbol matematika. Tanda baca dan simbol matematikanya poinnya masih 2. Apa catatan Ustazah tadi? Tidak menang ketika ada uang itu harusnya ada RP-nya nggak ada. Tadi di bagian awal-awal tadi rupiahnya hilang semuanya. Kemudian nggak ada tanda titik. Jadi kalau menulis rupiah itu kan RP terus titik. Kemudian angkanya misalnya 5.000 itu kan 5.00. Pada bacanya itu tidak diterima. Kosong 5.0. Coba nanti dicek kembali. Poinnya berapa? Poinnya adalah 23 untuk kelompok 3. Kenapa kok Ustazah lebih memberikan nilai untuk yang kelompok 3 ini lebih tinggi dari kelompok 2? Salah satunya adalah kelompok 3 ini membuat media presentasinya itu diketik. Jadi lambang atau simbol materi itu diketik. Kalau kelompok-kelompok lain Ustazah lihat itu kan hasil foto ya. Ini butuh usaha lebih untuk membuat tampilan sedemikian rupa. Dan di akhir Masya Allah ada kejutan tambahan buat kita semua yang bikin catet tadi itu ya. Apa? Pantun. Jadi ada poin plusnya di situ. Berikutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 4, ini poinnya 3 untuk menggunakan alat, mengumpulkan data, membuat kesimpulan
font size. Karena tadi kita lihat ukurannya sangat kecil, bahkan si pembuatnya tuh sampai gini-gini loh pada di layar, sampai berkumpul sampai gini ya. Oke, saking kecilnya. Tolong diperbaiki, font size-nya 1, sistematikanya 2. Kenapa? Karena ada tadi yang dalam satu slide itu tahapannya ditumpuk jadi satu, kiri kanan atas bawah gitu ya, tidak per tahapan begitu. Oke, kemudian bahasanya pun 2, tanda baca dan simbol matematika juga masih kurang, sehingga total jumlahnya adalah 17. Sudah? Berarti kita bisa mengetahui ya siapa kelompok dengan poin tertinggi dalam membuat media presentasi. Siapa? Kelompok 3. Oke, kita beri apresiasi ya. Nih. Dapat piala. Cuma itu salah. Bercanda ya. Kelompok 3 maju ke depan. Dan bersama-sama segera ya. Ustazah beri hadiah. Tara! Hadiah apa ini? Oh, hadiah kertas. Enggak ya. Ini nanti silakan dibawa ke Ustazah Asri untuk ditukar dengan rupiah. Jadi kelompok 3 Ustazah beri ucapan selamat atas usaha membuat media presentasinya, dan kelompok 3 mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000. Alhamdulillah. Oh, boleh sujud syukur aja, Masya Allah. Pergi dulu. Nanti aja sujud syukurnya di sana ya. Nanti buat jajan. Kemarin kan kalian apa mintanya banyak ya? Oh, aku ingin beli ini, aku ingin ini, itu hadiahnya ini ya. Pesanannya banyak. Aduh, sudah repot kalau memenuhi itu semua. Jadi kalian silakan beli sendiri, Ustazah kasih bentarnya. Oke? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kayaknya nggak kesenggol yang bawah, tapi mati CD-nya. Kepanasan kayaknya CD-nya, karena sudah dari pagi yang CD-nya digunakan ya oleh mata pelajaran yang lain juga. Oke, kita lanjutkan saja. Tahapan berikutnya adalah kita buat kesimpulan bersama-sama terkait pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalau Ustazah punya determinan dengan entry A, B, C, D, gitu ya. Ustazah buat nih entry-nya. A, B, C, D, gitu ya. Nah, ini misalnya Ustazah buat matriksnya adalah matriks D, gitu. Oh, double ya, terima kasih. Terima kasih, berarti nggak ngantuk. Tahu kalau Ustazahnya salah tulis. Oke, kita mulai ya. Ustazah punya nih determinan D, Ustazah sebutnya, entry-nya adalah A, B, C, D, gitu. Nah, ketika determinan dengan A, B, C, D, entry-nya, maka untuk memperoleh kesimpulannya, hasil determinannya apa? Jika matriksnya D, matriksnya D, kemudian dicari determinannya, hasilnya adalah apa? A kali B. Nah, diagonal utama dikalikan dikurangi dengan diagonal sekundernya. Oke, good job. Nah, ini dia. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua, sifat-sifat determinan matriks. Tadi tiap kelompok mendapatkan sifat-sifat yang berbeda. Kelompok yang pertama tadi
Diperoleh sifat apa tadi? Bahwa disiapkan, yuk, disiapkan. Untuk kelompok yang pertama diperoleh determinan A transpose itu nilainya sama saja dengan determinan A. Oke, ini sifat yang pertama. Kalau sifat yang kedua, matriks A kalau dikalikan dengan B nilainya akan matriks A dikalikan matriks B. Kemudian kalau kelompok 3, ini sifatnya harus diingat ya. Jadi determinan A hasilnya sifat yang digunakan apa, Mas? Determinan A pangkat 3-nya berarti N. Nah, sama dengan determinan A pangkat N-nya di luar tapi ya. Ini nilainya akan bernilai sama. Kalau untuk kelompok 4, kesimpulan untuk sifat-sifat determinan matriksnya N kali 3 kali determinan A, 3 kali determinan A. Nah, berarti belum menyimpulkan ya, makanya poinnya tadi 1. Dibuka bahan ajarnya, ada yang bisa membantu kelompok 4? Apa sifat yang keempat? Apa? Jika terdapat determinan apa ya? Dibuka bahan ajarnya. Benar. Ayo, jangan ngomong. Ayo. Oh, nggak berani. Mana dong? Aku kenapa takut? Ayo. Boleh Mbak Bila? Apa Mbak Bila? Oh, kan dikali A M kali M, benar sekali. M kali M ini apa? Urdunya. Jadi K ini konstantanya. Jadi bisa angka 3, 4, 5. Ya, sesuaikan dengan soalnya. Bisa dikerjakan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu K pangkat M. Jadi pangkat urdunya. Konstanta dipangkatkan urdunya dikalikan dengan hasil determinan. Benar sekali Mbak Bila. Oke, jadi itu ya. Makanya tadi kelompok 4 mendapatkan poin kurang untuk di bagian ini. Oke, itu bisa dilihat di layar sifat-sifat determinan. Nah, dan yang terakhir, jika diketahui nih, maka hasil untuk mencari nilai X dan Y-nya adalah, jadi kalau diketahui ada matriks gitu A, B, C, D, kemudian dikalikan dengan matriks X, Y, dan hasilnya adalah matriks PP, maka untuk mencari berapakah nilai X-nya cukup dengan rumus delta X dibagi, nggak dengar usahanya delta. Kalau Y-nya delta Y dibagi delta. Benar sekali. Oke, ini yang bisa kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran dari kemarin sampai hari ini. Jadi silakan diingat baik-baik, dan kalau masih ada kesulitan boleh bertanya. Silakan. Oh, tidak ada, sudah ya. Malu-malu aja. Oke, anak-anak Ustadzah akan nge-set rubrik penilaian dengan ini poinnya. Sebentar ya, Ustadzah kecil dulu.
dengan rubrik penilaian yang Ustazah tunjukkan di layar ini. Nah, oke, silakan teman kalian dinilai. Contoh, misalnya Mbak Caca dengan Mbak Ajwa. Nah, silakan Mbak Caca menilai Mbak Ajwa menilai Mbak Caca. Intinya tiap anak dalam kelompok itu dinilai satu kali oleh temannya. Jadi rata. Misalnya Mas Daniel dengan Mas Yusuf, Mas Hadi dengan Mas Raihan saling menilai boleh. Ya, oke. Silakan. Yang nomor 2 ya, link yang nomor 2. Dengan acuan seperti ini, dikatakan aktif, dapat poin 4 jika itu. Bisa dilihat ya. Dikatakan religius, misalnya, jika selama mengerjakan proyek kemarin selalu berdoa, kemudian memulai aktivitas dengan berdoa, mengucap kalimat thayyibah seperti waktu masuk ke kantin salam gitu ya. Kemudian keluar dari kantin juga mengucap salam misalnya. Nah, silakan diberi nilai 4. Kemudian misalnya habis melaksanakan tugas dia mengucapkan alhamdulillah, nah itu kasih poin 4. Tapi kalau poin 3 acuannya ada di layar itu bisa dibaca sendiri. Ya. Sudahkah? Oh, sudah. Karena memang soalnya hanya 4. Kalian cukup menilai teman kalian dengan poin 4, 3, 2 atau 1. Acuannya di sini sebagai rubriknya. Oke, sudah ya. Nah, ada yang masih belum selesai? Sudah? Ya. Oh sudah, alhamdulillah. Untuk linguisis mohon tidak disentuh karena hari ini ternyata kalian sangat antusias dalam presentasi. Cukup banyak tadi pertanyaan, jadi agak panjang presentasinya. Untuk kuisnya silakan dikerjakan nanti setelah di rumah atau di asrama. Iya. Dan terakhir Ustazah membuka link ini itu sampai besok pagi jam 7. Oke. Jadi kalian bisa mengerjakan sampai pukul 7 pagi. Berikutnya. Nah, ini ada barcode Mentimeter dan Ustazah juga sudah mengirimkan linknya serta barcode di grup barusan. Sudah, silakan dibuka. Nah, kita mulai ya. Oke. Ini sudah cuma bukunya saja. Oh, cuma barcode-nya aja. Iya. Bisa di barcode kok sesama teman di sana. Tidak ada reaksi. Tidak ada? Reaksi. Reaksi. Iya. Sama aja. Oke, silakan. Oh, ini sudah ada yang berhasil mengisi. Nah, dari skala 1 sampai 5, seberapa kamu senang dengan pembelajaran yang diterapkan? Oh, ada yang 4, ada yang 5. Ya, yang lainnya masih belum berhasil masuk? Oh, itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Lengkap ya. Oke. Jadi intinya yang tertinggi ini ada 8 siswa mengisi yang 5. Kita lanjut. Proses pembelajaran
Ustada ingin mengetahui yang kalian sukai itu saat apa? Oke. Ternyata presentasi dan mengerjakan proyek yang kedua. Oh, justru mengerjakan proyek yang pertama sekarang. Oke, 13 siswa kurang 1. Oke. Nah, ternyata sudah semua. Mengerjakan proyek itu adalah jawaban terbanyak. Malah justru suka proyek ya. Oke, kita lanjut. Kegiatan proyek apakah yang paling kamu sukai? Jadi karena kalian tadi menjawab proyek yang kalian sukai. Nah, pada saat kegiatan apa sih dalam proses mengerjakan proyek itu yang kalian sukai? Oh, membuat media presentasi, ada yang mengumpulkan data, ada yang senang mengolah data. Ini biasanya yang senang mengolah data ini bagian siswa yang suka berhitung nih. Oh, setara ini antara mengumpulkan data dengan membuat presentasi. Oke, sudah ya? Jadi yang terbanyak di mengumpulkan data dan membuat presentasi. Apakah kamu sudah memahami materi? Jika belum, sebutkan. Silakan ditanyakan. Ustazah beri kesempatan. Terkadang siswa kan malu-malu ya. Oh, sudah banget. Sudah. Oh, sudah ternyata. Sudah, ada yang sudah. Oke. Tidak ada pertanyaan berarti? Paham. Oke, alhamdulillah. Berikutnya, berikan satu kata yang mewakili pembelajaran yang diterapkan. Bukan hanya hari ini ya, mulai dari kemarin. Kelas. Apa nih? Semangat berarti mungkin ya? Seru. Aselolegio. Pakai bahasa yang positif ya, bahasa yang bisa dan mudah dipahami. Jos. Apa itu? Oh my god. Kenapa oh my god-nya? Ada yang bisa menjelaskan? Senang sekali. Wow banget. Oh, istimewa, keren bingit. Oke. Bahasa-bahasa kekinian ya. Oke, kita sudahi, asik, seru. Oke. Kita sudahi ya? Asik, seru. Cukup ya. Oke, jadi asik, seru, istimewa, wow. Terus apa tadi itu? Amazing, apa mana tadi? Bahasa-bahasa kekinian yang kalian gunakan, wow banget. Oke, sudah. Ustazah sudah bisa merefleksi pembelajaran kali ini bahwa ternyata kalian suka sekali dengan model pembelajaran PJPL. Tapi dalam pembuatan proyek yang paling kalian sukai, Ustazah menyimpulkan ada dua, ketika mengumpulkan data dan ketika membuat media. Memang Ustazah dari awal memilih proyek membuat media itu alasannya karena Ustazah tahu bahwa siswa di sini suka sekali dalam membuat desain. Ada cukup banyak siswa di sini yang senang sekali ikut lomba desain. Oke? Terima kasih Ustazah ucapkan. Jangan lupa untuk puisinya nanti linknya diklik dan dikerjakan di rumah dan atau di asrama. Ya. Kemudian ini ada apa ini? Ustazah minta yang membaca Mbak Ajwa. Yang lantang ya Mbak Ajwa. Jika kamu tak tahan penanya belajar, maka kamu akan pernah memberinya kebaikan. Diulang sekali lagi yang lantang. Jika kamu tak tahan penanya belajar, maka kamu akan menanggung beda. Oke. Kenapa ini kok tertawa? Ada yang lucu ya? Di video langsung malu-malu. Oke. Jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ini disampaikan
Iya. Jadi, nah ini ada yang poin yang Ustazah merahkan. Terkadang tanpa kita sadari ketika belajar kita mengeluh, duh capek ya, duh kapan ini selesai ya, duh pusing aku gitu. Nah, ini ada pengingat kita bersama-sama bahwa kalau kita tidak mampu menahan penatnya belajar di kemudian hari, jangan sampai kaget kalau kita bakal menanggung perihnya dari kebodohan. Ya, jadi itu dia hikmah yang bisa kita ambil dari ucapan Imam Syafi'i. Dan terakhir Ustazah ini ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan atas semangat belajarnya sudah mengumpulkan proyek dengan usaha yang luar biasa. Oke, kita tutup pembelajaran kita siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.